juga Fitri Karlina, ada juga teman-teman dari Evi Masamba juga hadir insya Allah. Terus teman-teman dari ajang kompetisi yang dulu Danang ikutin juga ada beberapa yang sudah terkonfirmasi hadir. Yang paling deket sih yang akan Danang ajak bergabung. Mas Danang, fitting hari ini seperti apa? Alhamdulillah hari ini fittingnya lancar bareng sama Om Amin Brutus. Sebenarnya masih banyak sekali PR-PR yang harus kita selesaikan untuk fitting karena basically Danang akan preparation untuk baju itu kira-kira ada baju pengajian satu, terus ada baju akad nikah, baju resepsi, baju ngunduh mantu, dan baju ngunduh mantu. Jadi akan ada 2 kali ngunduh mantu yang nanti akan dilaksanakan di gedung dan di kampung Danang. Jadi kayak kita juga akan open house untuk mengajak tetangga-tetangga, saudara-saudara kerabat dekat yang ada di sekitar rumah untuk ikut berbahagia bersama. Bukan bermaksud memisah-misahkan atau memilah-milah tamu, tapi lebih kepada biasanya memang orang-orang yang ada di daerah itu agak segan kalau diajakin untuk masuk ke gedung karena mereka kan beda budaya kan gitu, makanya kita harus mengikuti kultur yang ada di daerah setempat. Jadi aku masih menggunakan adat yang ada di Banyuwangi untuk bisa katanya itu apa ya, nguwongke atau mengorangkan atau memanusiakan mereka gitu. Jadi kayak ya kita tetap harus memberikan persembahan yang baik, yang layak untuk mereka. Jadi tidak ada perbedaan antara tamu spesial, VIP, reguler tamu, tamu kampung, tamu daerah, nggak ada. Cuman memang Danang harus memilah untuk lokasi acara saja gitu, karena untuk tamu-tamu yang mohon maaf seperti penggede-penggede kita, kalau misalkan kita ada di kampung kan parkir mobilnya susah gitu loh. Jadi makanya kita akan alihkan itu ke gedung atau di hotel nanti gitu. Jadi kita akan mengadakan kira-kira ada 4 momen. Yang pertama adalah pengajian di tanggal hari sebelum akad. Terus nanti kita akan akad nikah dan resepsi nanti, dan dilanjutkan ngunduh mantu 2 hari setelah akad nikah dan resepsi. Oke. Tadi 4 momen itu masing-masing itu gimana, boleh ceritakan konsepnya? Nanti akan ada di Jogja. Kalau untuk acara pengajiannya kali ini aku kepengen bikinnya intimate banget. Hanya ada keluarga saya dan keluarga Nura saja, tidak ada tamu, bahkan bener-bener intimate untuk keluarga kami saja, karena memang kita pengen hataman Quran di hari itu gitu. Tidak ada acara siraman karena memang walaupun Nura itu Jawa banget gitu, tapi kita sedang ingin memangkas prosesi biar tidak terlalu banyak yang harus kita lakukan, mengingat cutinya Nura juga tidak banyak, hanya 5 hari saja dari rumah sakit, dari sekolahnya, sehingga kita harus memangkas banyak kegiatan. Tapi yang penting acara kita akan dibuat sakral. Terus adat Jawanya juga akan adat Jawa original Pakem Jogja dengan konsep pewayangan. Nantinya akan ada konsep pewayangan yang di-create sama patron wedding organizer dan tim dari Backdrop Solo. Itu bener-bener spesial banget bikinnya karena backdropnya baru, belum pernah ada yang make, bener-bener konsep baru, dan akan ada filosofi Ramadan Sinta nanti yang akan kita pakai untuk di Jogja sebagai bentuk filosofi kisah cinta dari Ramadan Sinta sebagai sosok pewayangan. Nanti akan ada di Ballroom Hotel Alana secara tertutup, hanya undangan terbatas saja, karena memang betul-betul aku tidak ingin terlalu banyak orang, tapi kita memang pengen bikin quality time dengan orang-orang terdekat kita. Nanti insya Allah nanti akan ada Mama Isda yang hadir, insya Allah nanti Mae, Soima, Bunda Inul, semuanya terkonfirmasi untuk insya Allah hadir dan ikut mendampingi Danang nanti, karena bagaimanapun juga secara karir beliau-beliau itu ibu saya. Jadi saya harus pamitnya sama beliau-beliau itu sebagai bentuk penghormatan. Ada berapa undangan nih Kak? Ada berapa undangan, mungkin kira-kira hanya 300 undangan kok gitu. Artinya kan akan ada kira-kira 600 orang yang datang gitu, tidak banyak gitu. Benar-benar kita pengennya intimate, benar-benar orang-orang terdekat saja, mengingat juga kondisinya juga masih kondisi seperti ini kan, kita tetap harus menghormati dan saling menjaga, ikut juga
peraturan prokes juga gitu, jadi benar-benar kita tidak terlalu banyak sehingga kita tetap akan menjalankan prokesnya. Nanti antisipasinya juga sudah dilakukan, sesi per sesinya juga kita udah akan jalankan gitu, jadi tidak akan breng gitu semuanya. Jadi kebanyakan bisa dibilang teman keluarga dari sana ya, dari Jogja atau teman-teman Enggak juga teman-teman dari Jakarta juga cukup dominan, teman-teman public figure juga cukup dominan yang terkonfirmasi hadir. Jadi aku bersyukur sekali ternyata mereka juga excited untuk bisa hadir ke Jogja gitu ya. Walaupun acaranya tidak di Jakarta, tapi beliau-beliau semuanya terkonfirmasi untuk aku mau datang itu. Aduh, apa ya, dari hati Danang yang paling dalam mengucapkan terima kasih untuk semua kerabat Danang, teman-teman public figure yang berkenan hadir. Kadang boleh dijelasin lagi tuh, itu yang tadi Ramah Sinta itu yang resepsi di Jogja ya? Iya, resepsi yang di Jogja nanti akan ada tema Jawa. Jadi Nura akan menggunakan adat Jawa, ketika akad nanti menggunakan Jogja Putri dari Delmora, desainer. Terus nanti kita akan ganti baju di acara resepsi dengan tema Pais Ageng Jogja gitu. Jadi benar-benar Jogja semuanya, temanya dengan filosofi Ramadan Sinta. Kenapa aku menggunakan pewayangan? Karena kalau kita ngomongin adat Jawa itu atau Jogja itu kan biasanya orang berpikirnya ada di dua hal. Kalau enggak wayang ya Candi Borobudur gitu kan. Nah akhirnya kita pilih, waktu itu sempet galau, kita pakai temanya Candi Borobudur atau wayang ya. Akhirnya kita berpikir tentang filosofi wayangnya, yaitu Rama Sinta, karena ada kisah cinta antara Rama dan Sinta yang benar-benar abadi kayak gitu. Yang di Banyuwangi berarti yang kalau yang di Banyuwangi nanti akan ada Eropan Castle, jadi benar-benar konsep modern yang akan kita tawarkan di dalam gedung nanti, dan itu sudah pasti berbeda. Nanti ada kreatornya adalah Mahara Agung Production bersama dengan NST, dan ini adalah tim-tim yang hebat buat Danang karena mereka adalah vendor-vendor besar semuanya yang benar-benar bisa meng-create dan mengeksekusi keinginan Danang, wedding dreamnya Danang. Nanti terus di hari yang kedua kita akan bikin gelaran adat Banyuwangi dengan pakaian mupus Brian Banyuwangi. Itu adalah mohon maaf kalau salah, mohon koreksi, tapi ini setahu saya adalah bajunya Raja Banyuwangi gitu. Jadi ini yang baju kebesarannya lah, seperti itu. Kalau kita pakai mupus Brian itu adalah pengantin khasnya Banyuwangi, seperti itu. Mas, dari tadi kita belum ngomongin tanggalnya, Mas. Tanggalnya boleh di... Kalau tanggal sih nanti aku kira-kira nanti akan di pertengahan Desember. Nanti di pertengahan Desember. Yang pasti nanti teman-teman akan aku informasikan semuanya. Bukan apa-apa, tapi yang pasti kisi-kisinya adalah pertengahan Desember. Aku akan ngajakin kalian semuanya untuk bisa hadir, menjadi bagian dari kebahagiaan Danang. Nanti juga Danang akan live streaming juga untuk teman-teman semuanya, biar bisa turut menyaksikan dan berbagi kebahagiaan untuk teman-teman semua. Akan ada bridesmaid, groomsmaid dan sahabat? Akan ada bridesmaid, groomsmaid. Teman-teman, sahabat-sahabat, aku kasih baju sih, gitu. Kita kasih seragam semua, tapi aku tidak pengen bilangnya groomsmaid atau bridesmaid. Jadi ya udah, sebagai bentuk kekerabatan, sebagai bentuk ya karena mereka bestie aja semuanya, jadi ya udah yuk gitu. Jadi aku nggak kepengen terlalu yang kamu harus datang jam sekian sebagai groomsman dan bridesmaid. Aku nggak pengen bebanin mereka karena mereka juga punya kesibukan masing-masing. Jadi mereka aku datang nang pakai baju apa nih, pakai baju ini, dijahit bajunya semuanya. Terus nanti datang acaranya jam sekian, boleh datang jam berapa, bebas lu mau datang jam berapa aja gitu. Yang pasti mereka pasti akan menjadi bagian di hari bahagia saya nanti gitu kan. Ada bocoran nggak Kak, rekan artis yang groomsmen? yang dikasih baju seragam lah. Yang dapat yang dikasih baju ada Anwar BAB, terus ada Mama Isda, ada Bunda Inul, ada Mae Soimah, terus ada Wika Salim, ada juga Vega Darwanti, ada juga mudah-mudahan nanti Kak Oki Lukman juga bisa hadir karena tinggal menunggu konfirmasi aja. Terus ada juga siapa lagi ya, Baby Z, ada juga Fitri Karlina, ada juga teman-teman dari Evi Masamba juga hadir insyaallah. Terus teman-teman dari ajang kompetisi yang dulu Danang ikutin juga ada beberapa yang sudah terkonfirmasi hadir. Yang paling deket sih yang akan Danang ajak bergabung. Setelah menikah ada
ada rencana mau tinggal di mana nggak? Apakah akan diboyong Setelah menikah kami akan tetap LDR. Jadi sampai 2 tahun ke depan setelah menikah insya Allah kita akan LDR. Jadi Danang harus mengalah untuk warawiri pulang Jakarta Jogja. Tapi ini menjadi tantangan tersendiri untuk Danang. Dan ini harus Danang jalankan sebagai bentuk komitmen. Karena memang dari awal sudah dibicarakan matang. Baik dan buruknya, kurang dan lebihnya, susah dan senangnya sudah kita informasikan satu sama lain. Jadi kayak aku belak-belakan banget sama calon istriku. Dia juga sudah bikin hal yang belak-belakan juga terhadap saya terkait apa yang ingin dia minta atau ingin dia lakukan setelah menikah, seperti itu. Termasuk kayak dia ingin menunda kehamilannya karena memang dia harus menyelesaikan sekolahnya. Tapi it's okay, semuanya aku setujui karena memang itu bagian bentuk dari support terhadap calon istriku atau nanti kelak akan jadi istriku. Berat nggak sih mungkin membayangkan? Berat banget karena hari ini aja aku fitting sendirian gitu. Iri sama calon pengantin lainnya gitu yang fitting berdua, nentuin apa-apa berdua. Jadi ini aku bener-bener harus jadi single fighter dan harus ngalah untuk kondisi ini gitu. Dan aku bersyukur calon mertuaku juga pengertian sekali terhadap saya gitu. Mereka kasih support, sabar ya nak gitu, maafin Dek Nuranya gitu karena nggak bisa nemenin gitu-gitulah gitu. Artinya dengan bentuk seperti itu aja aku bersyukur karena ada empati kan yang diberikan sama saya dan bisa membuat saya lebih lega, tenang kayak gitu. Nah, kesetresan ngurusin manten sendiri. Stres ngurusin manten sih sebenarnya adalah stres karena banyak sekali ternyata vendornya ya. Apalagi aku kan bikin beberapa event kan, ada di Jogja akad resepsi, di Banyuwangi ngunduh mantu 2 kali. Jadi bener-bener itu beda vendor semuanya. Jadi harus kayak kadang aku pas meeting sama vendor si yang A itu skip, ini yang mana ya aku bilang gitu. Jadi kayak yang aduh gitu. Tapi nggak apa-apa, itu tantangan buat aku untuk belajar lebih multitasking. Yang kedua adalah belajar untuk kontrol diri, kontrol emosi. Karena kan dalam sebuah perencanaan kegiatan pasti akan ada dinamikanya kan, ada naik turunnya. Tiba-tiba vendor si A tiba-tiba cancel, tiba-tiba nggak jadi deh, aku nggak mampu, tiba-tiba kayak gitu. Terus kita harus mikir yang lain, nyari penggantinya, dan itu bener-bener menguras emosi dan tenaga kan pasti. Tapi aku berusaha untuk ya wes tenang. Namanya juga orang mau punya hajat besar itu pasti ada godaannya gitu. Tapi bersyukurnya godaannya tidak di aku dan Nura, tapi kita berduanya nyaman, santai, terkoordinasi dengan baik, komunikasinya juga lancar. Lebih ke dinamika kegiatan aja sih, kayak yang tiba-tiba vendor A, B, C belum beresin apanya gitu. Tapi kan kita ngadepinnya dengan santai, ngadepinnya juga light aja. Pasti mereka akan berusaha dengan baik. Pas lamaran nyiapin lagu nanti nikah bakal Insya Allah nanti akan ada special song buat calon istriku. dinyanyikan langsung di pernikahan? Pak? Dinyanyikan langsung di pernikahan. Pak, kalau persiapan pernikahan kan udah hampir 90%. Betul. Kalau persiapan diri nih kayak perawatan diri kah? Ada nggak sih perawatan sebelumnya? Enggak sih, sebenarnya aku nggak perawatan karena memang kalau perawatan kan kita intens aja, memang sebulan itu pasti aku ada perawatan wajah, gigi dan sebagainya gitu. Karena itu kan kesehatan ya buat aku. Terus lebih ke suplemen vitamin sih sebenarnya, karena kan aktivitasnya padat kan, belum ngatur jadwal syuting, belum ngatur jadwal ketemu vendor, meeting virtual, belum ketemu A, B, C, aduh banyak banget. Jadi bener-bener kayak aku jaga stamina aja, minum madu, vitamin, terus jeruk nipis kayak gitu. Bener-bener kayak yang aku pengennya herbal sama selain vitamin yang aku minum, aku juga minum herbal gitu juga gitu. Jadi tips dari calon juga atau gimana, kan dokter nih. iya, kayak karena Nura kan kayak hati-hati jangan over vitamin gitu. Nggak perlu pakai vitamin yang 1000 dosisnya gitu-gitu. Cukup kok 500 toh juga kalau pakai 1000 pun akan terbuang sia-sia gitu. Jadi bener-bener dapat masukannya gitu-gitu aja. Mubazir gitu. Pakai ini aja cukup, pakai ini cukup gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener beliau ngasih aku saran yang baik, terus merhatiin makan aku juga. Setiap di jam-jam tertentu dia nelpon kayak udah makan belum, ayo makan, ini kan kamu udah harian buat orang gini-gini gitu. Jadi bersyukur aja sih ada yang ngingetin. Jadi Ini kan LDRan ya. Cemburuan nggak sih mungkin? cemburuan nggak sih mungkin, sempet tuh si Nora cemburu sama Happy Asmara. Konten bareng ya?
Gara-gara kita bikin konten bareng, terus kan aku sama Happy itu kan udah kayak adik kakak kan ya gitu. Jadi kayak kita saling support, kayak aku puk-puk badan dia gitu. Terus Happy juga gelendotan gitu-gitu. Itu udah kayak adik kakak sebenarnya gitu. Tapi kan mungkin ya namanya kita LDRan, terus kan dia mungkin belum lama lah dekat dengan seorang public figure yang mungkin juga akan banyak dekat dengan beberapa cewek-cewek, teman-teman entertainment gitu kan, entertainer yang lainnya, cewek-cewek, cowok-cowok gitu. Jadi bener-bener kemarin sempet yang cranky gitu, ngapain sih kok harus gitu gini-gini gitu. Terus ketawa-ketawa aja aku jawabnya, itu kan adikku sendiri, itu udah kayak adik sendiri, udah nggak apa-apa gini. Tapi lama-lama dia semakin tahu, semakin memahami aktivitas calon suaminya, dan dia cuman bilang it's okay sih sebenarnya, bukan hal yang besar, cuman tetap harus dikontrol. Soon kamu akan menikah dan kamu punya istri gitu. Ya itu bagus dong gitu loh, itu kan warning juga dari dia. Ini kan biasanya orang menikah ada cobaan pernikahan ya, menjelang pernikahan gitu, mungkin karena stres atau apa jadi berantem. Nah kalau itu Enggak sih, alhamdulillahnya aku nggak ada berantem sampai sejauh ini. Berantem itu bukan berantem, lebih kepada sharing gitu, lebih kepada saling nguatin argumen. Jadi kayak yang enggak dong, kalau misalkan kita pakai undangan yang ini, jadi ada beberapa, misalkan kita ngomongin undangan nih gitu, kan ada beberapa tamu yang kita nggak bisa ngasih tamu itu undangan digital, mengingat satu usia, terus tidak aware dengan yang namanya digitalize gitu kan. Jadi kayak orang-orang yang tua-tua yang sepuh-sepuh itu kan agak susah tau mainan handphone, takutnya malah nggak paham gitu loh. Terus sedangkan kita kalau pakai undangan yang cetak fisik itu distribusinya susah, nah kayak gitu. Jadi kayak kita sedikit debat tentang itu, tapi alhamdulillah dapat way out gitu. Ada beberapa orang yang kita berikan undangan fisik, ada beberapa orang yang akan kita berikan undangan virtual atau digital undangan. tapi nggak banyak juga undangan fisiknya nanti. Nggak banyak kok, nggak banyak, hanya orang-orang tertentu saja. Cetak berapa juga? Ya itu sejumlah tamu tadi itu aja. Jadi kira-kira more and less ada 300-an tamu, ada 300 undangan saja gitu. 600 orang lah gitu yang akan kita kondisikan untuk dalam acara itu, baik di Jogja maupun di Banyuwangi. Tapi mungkin kalau yang ada di rumah mungkin agak banyak ya, karena kan tamu di daerah kan, orang-orang di kampung itu kan kita bahkan tidak nyebar undangan, lebih kepada kekerabatan. Mereka biasanya kalau tahu kerabatnya, tetangganya punya hajat, mereka akan datang berbondong-bondong tanpa diundang gitu. Apalagi mungkin yang punya hajat danang, jadi rasa penasarannya tinggi kan pasti. Jadi kita siapkan itu sangat banyak. Itu berapa ribu ya, more and less 3.000 mungkin, 3.000 souvenir kita siapkan gitu, 3.000 pack makanan kita siapkan gitu. Karena memang kita akhirnya menggunakan sistem prokes dengan kegiatan yang sudah disarankan oleh teman-teman dari keamanan, bapak-bapak dari Satgas Covid gitu. Kita benar-benar berkonsultasi dengan beliau-beliau gitu. Akhirnya kita gunakan kegiatan yang tidak makan di tempat, hanya berputar saja, namaste, keluar dapat hampers, udah. Jadi sangat simpel. Kalau ini kan persiapan Mahar nggak besar-besar, secukupnya. saham-saham gitu nggak, kan sekarang lagi musim nih kripto Bitcoin gitu. Enggak. Aku menggunakan logam mulia sih nanti. Lebih memilih logam mulia sama diamond mungkin nanti. Itu jadi aku nggak pakai saham atau uang digital atau seperti itu. Jadi menggunakan yang jelas-jelas aja lah, yang pasti-pasti aja. Karena kan kita tidak teredukasi dengan uang digital kan, takutnya malah salah gitu. Karena aku tidak memahami bagaimana konsep uang digital itu gitu. Jadi bener-bener nggak ngerti, daripada salah nanti. Jadi mendingan aku menggunakan logam mulia. Nanti mungkin ada beberapa USD sama diamond nanti. Untuk nominalnya, untuk angkanya berapa nanti kita lihat bareng-bareng. Yang pasti nggak sebesar teman-teman. Aku menggunakan asas kecukupan, kemampuan, dan keikhlasan. Percuma besar kalau untuk ria, percuma besar kalau untuk dipaksakan, bahkan ujung-ujungnya adalah diungkit atau tidak ikhlas gitu. Karena kan esensi dari mahar itu sebenarnya kan kalau kata guruku, wanita itu mintalah yang sekecil-kecilnya, pria berilah yang sebaik-baiknya. Jadi tidak ada ukuran yang pantas sebenarnya untuk itu. Makanya keikhlasan, kemampuan, kesesuaian, dan kecukupan. Oke.
Kak, terakhir ini kan menggelar acara di 3 tempat ya, beberapa kali pesta gitu, berarti budgetnya lumayan ya Mas Danang keluarin. Mau cek berapa nih kak? Aduh, kalau budget itu udah ikhlas Danang, kan namanya juga sedekah, terus momen kan sekali seumur hidup gitu. Yang pasti lupa ya kalau ngomongin budget itu, kayak ya udah ya kayak makanan itu kan yang paling tinggi sih sebenarnya di meals sih, sebenarnya di meals, di makanan, di hotel, sama di dekorasi, baju. Itu tinggi banget budgetnya gitu, karena kan kita menggunakan teman-teman desainer yang juga bukan abal-abal gitu, terus nggak biasa aja, terus kita juga pakainya baju-baju yang baru, konsep baru, semuanya baru gitu. Jadi bener-bener ya memang hampir semua lininya tinggi costnya gitu, tapi buat Danang ini adalah goals gitu. Jadi semua orang pasti punya wedding dream masing-masing, sesuaikan dengan kemampuan. Wedding dream Danang belum tentu wedding dreamnya orang-orang gitu. Jadi Danang juga tidak ingin menginformasikan ini habis berapa ratus juta, berapa miliar, enggak. Tapi walaupun ini nominalnya besar, tapi cukuplah buat saya dan keluarga saya. Karena buat saya, kasihan orang-orang di luar sana, ada yang pengen punya cita-cita berhajat besar, tapi mungkin mereka punya keterbatasan. Tapi aku mendoakan kalian semuanya, teman-teman yang punya hajat, teman-teman yang ingin menikah, teman-teman yang mau punya acara besar, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya biar bisa punya wedding dream sesuai sama yang diinginkan. Endorse juga nggak? Endorse, ada beberapa teman-teman endorse gitu. Tapi biasanya sih mereka-mereka yang endorse itu nggak totally atau fully support, karena memang nominalnya besar kan. Jadi mungkin lebih ke diskon. Jadi kayak aku dapetin teman-teman kayak lighting atau sound system atau apa gitu, mereka udah kan Mas Danang kan kita sering main bareng, tak diskon deh gitu. Jadi lebih ke diskon sih. Jadi aku bersyukur karena hubungan kita baik, jadi ada kayak prinsip tabur tuai. Jadi karena taburannya kita bagus, jadi nuainya juga bagus. Jadi hubunganku sama teman-teman pelaku atau penggiat dunia entertainment kan baik. Jadi mereka juga saling support. Nah, aku bantuin ya gitu. Tak kasih diskon deh buat kamu gitu. Karena juga kasihan kan, mereka juga butuh production cost loh. Kalau kita 100% minta, udah pokoknya aku maunya gratis, itu egois sekali gitu. Kayak gitu sih. Mas Danang kan lagi musim nih, kawinan selebriti dijual ke TV lah atau apa. Nah, Mas Danang? Sebenarnya aku no comment ya, bilang kawinan selebriti dijual ke TV itu kayaknya dijual apa gitu. Enggak sih sebenarnya. Itu kan masing-masing punya alasan tersendiri. Kalau aku lebih kepada sakralnya gitu. Jadi aku kepengen menjaga intimate eventnya gitu. Aku kepengen menjaga private-nya. Terus ada privasi keluarga yang juga harus tetap dijaga gitu kan. Karena kan ayahnya Nura juga seorang pejabat publik, ibunya juga seperti itu. Nura juga seorang dokter, yang apa ya namanya, nanti terkesan kayak kita menari-nari di atas kesedihan orang dengan keramaian-keramaian kita gitu. Tapi kita nanti juga akan ada part-part yang live streaming juga gitu di tempat Danang, hanya sekedar untuk berbagi kebahagiaan dengan teman-teman. Tapi mungkin tidak semua momen akan terpublish gitu, karena kan kalau aku punya prinsip, tidak semua hal dari diri saya harus di-sharekan ke banyak orang gitu. Masih ada hal-hal personal atau private yang harus aku jaga sebagai bentuk ya itu wilayah saya dan istri saya nanti kayak gitu loh. Jadi seperti itu sih. Terima kasih.